Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Turahmi. Saya adalah dosen S1 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang diajarkan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang definisi dan sejarah serta perkembangan teknologi informasi, meliputi perkembangan teknologi informasi, sistem komputer, perangkat lunak, perangkat keras komputer, pengguna komputer, sistem operasi, dasar pemrograman, jaringan dan internet, sistem informasi, serta penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan sejarah serta perkembangan teknologi informasi. Kedua, mahasiswa mampu menjabarkan konsep dasar teknologi informasi yang meliputi perkembangan teknologi informasi, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengguna komputer. Ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar basis data dan pemrograman serta pemanfaatan jaringan komputer dan internet. Yang keempat, mahasiswa mampu merepresentasikan contoh penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Untuk strategi pembelajaran yang saya berikan menggunakan strategi DIA, Delivery Interaction Assessment. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah metode blended learning atau campuran, yaitu secara daring dalam jaringan dan juga secara tatap muka, di mana daring menggunakan aplikasi pendukung yaitu Learning Undikma yang bisa diakses melalui link eundikma.ac.id, Google Meet, dan WhatsApp grup kelas. Serta untuk tatap muka itu melakukan pembelajaran di kelas. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, dan setelah pembelajaran selesai, saya unggah ke dalam e-learning Undikma atau e-learning e-Undikma, dan juga WhatsApp group, serta mengadakan diskusi kepada mahasiswa mengenai materi yang telah disajikan. Adapun kriteria standar penilaian meliputi U1, nilai keaktifan sebesar 20%, U2, kuis dan penugasan sebesar 30%, U3, ujian tengah semester 20%, U4, ujian akhir semester sebesar 30%. Kemudian hasil evaluasi nilai tersebut saya informasikan melalui WA grup kelas dengan mahasiswa bahwa nilai sudah bisa dilihat di Siakat, sehingga mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang baik bisa melakukan remedial sesuai dengan kalender akademik. Berikut saya tampilkan PowerPoint materi pembelajaran untuk pertemuan 1 tentang definisi dan peran teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan definisi dan peran teknologi informasi. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Baik. Oke, ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Sebelumnya sudah kenal saya belum? Udah dong ya. Oke. Nama saya Indra Turahmi. Anda bisa panggil saya Bu Indri. Saya adalah dosen untuk pengampu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi di semester 1 ini. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Materi pertama itu kita akan membahas terkait dengan definisi dan peran teknologi informasi. Oke, sebelum Anda tahu apa itu peran dan definisi teknologi informasi, perlu kita tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita adalah bagaimana mahasiswa nanti mampu mengetahui, memahami secara umum tentang teknologi informasi, antara lain pertama, definisi teknologi informasi, perbedaan teknologi informasi konvensional dan modern, serta peran teknologi informasi di segala bidang gitu. Jadi materi pertama ini kita akan membahas khusus terkait dengan definisi dan peran teknologi informasi. Jadi
Di sini itu ada banyak sekali peran teknologi informasi. Anda bisa searching di internet, misalnya definisi teknologi informasi, itu akan banyak sekali ribuan yang akan memberikan di Google terkait dengan peran teknologi informasi, definisi teknologi informasi. Tetapi di sini saya rangkum beberapa yang akan kita bahas. Pertama, ini dari Hack and Can. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Ini menurut Hack and Can tahun 1996. Selanjutnya ada juga dari Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi komputer, hardware, software, brandware yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi dan mengirimkan informasi. Jadi kalau si Martin ini ya nggak cukup dengan hardware, software, brandware, artinya ada juga mencakup komunikasi, informasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada dari definisi ketiga dari William N. Sawyer, ini 2003. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, terakhir ada definisi keempat. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak, juga melainkan memproses dan menyimpan informasi untuk mencakup teknologi komunikasi dan informasi. Nah, sebenarnya selanjutnya ini adalah definisi teknologi informasi menurut kita. Sekarang saya ingin kembalikan kepada Anda. Tadi kan sudah beberapa yang saya berikan apa itu definisi teknologi informasi. Sekarang dari paparan yang ketiga tadi, menurut Anda sendiri, siapa nih volunteer yang mau angkat tangan? Menurut Anda sendiri, apa definisi dari teknologi informasi? Ada yang mau? Ada? Silahkan angkat tangan. Hah? Oke. Ada yang bisa? Mungkin ada yang dari tiga penjelasan definisi teknologi informasi tadi, mungkin ada yang sedikit masuk ke kepalanya. Menurut Anda sendiri, apa sih definisi dari teknologi informasi tersebut? Ada yang mau? Pak Muhlis, Mas Muhlis? Oke, silahkan. Menurut saya mungkin teknologi informasi itu adalah sekumpulan alat yang berguna untuk memproses informasi yang nantinya dapat digunakan untuk proses pemindahan data seperti gambar, suara, dan video. Oke, bagus sekali ya jawabannya dari Mas Muhlis. Jadi teknologi informasi itu menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai dan manajemennya. Definisi lebih menggambarkan teknologi dan perspektif yang luas. Benar sekali dikatakan dengan Mas Muhlis. Bagaimana tadi kita teknologi informasi ini menggabungkan, mencakupkan data informasi. Data dan informasi. Data itu baik berupa suara, gambar, audio, teks, animasi, dan lain sebagainya. Yang tentunya itu dimanfaatkan oleh manusia, oleh masyarakat umum di era yang sekarang ini. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara teknologi informasi konvensional dan teknologi informasi modern. Ini sebenarnya boleh dikatakan materi yang sering Anda alami, ya kan? Anda pasti paham bagaimana teknologi informasi yang konvensional dan juga modern. Ini contohnya sedikit saja. Misalnya kalau teknologi informasi yang konvensional membutuhkan waktu yang cukup lama karena bersumber dari sesuatu yang bersifat nyata, contohnya buku. Misalnya kalau dari segi waktu, kita kalau misalnya kita berkomunikasi dengan teman kita yang ada di Sumbawa, kan kalau tidak menggunakan teknologi, kita kan ke Sumbawa. Butuh waktu berapa lama ke Sumbawa? Siapa yang dari Sumbawa? Perlu waktu berapa lama ke Sumbawa? 6 jam. Nah, 6 jam belum lagi ongkosnya, kapalnya, makannya, dan lain sebagainya. Tetapi adanya teknologi di era modern ini, Anda nggak perlu lagi bisa berkomunikasi dengan keluarga yang ada di Sumbawa menggunakan yang namanya platform sosial media atau teknologi lainnya. Misalnya kita menggunakan WA untuk komunikasi, kita menggunakan Zoom untuk
video conference, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang konvensional itu biasanya waktunya lama, kalau yang modern itu biasanya real time. Jadi membutuhkan waktu yang relatif singkat, lebih terbuka, fleksibel karena bersumber dari sesuatu yang berbasis elektronika seperti internet. Misalnya nih, siapa di sini punya pacar? Misalnya ya, kita mau berkomunikasi dengan teman kita. Kita butuh sesuatu yang cepat di malam hari jam 12. Nah, kalau kita jam 12 malam ke rumahnya dia, kan bisa-bisa dilempar sama bapaknya kan? Tapi kalau kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa izin pakai WA, telepon menggunakan WA, Telegram, dan aplikasi lainnya, kita bisa berkomunikasi walaupun tidak terjarak waktu, tempat, dan biaya gitu. Jadi paling tidak konvensional itu biasanya butuh waktu yang lebih lama. Kalau modern itu biasanya dia lebih singkat. Nah, yang kedua adalah informasi masih bersifat mengulang-ulang atau kurang kreasi dalam mengembangkan informasi itu sendiri. Dan seni mengajarnya dan biasanya merupakan buku dan catatan yang sama sepanjang tahun. Ini kalau yang konvensional. Kalau yang modern itu biasanya kalau materi-materi itu sudah dikemas ke dalam konten-konten yang lebih menarik. Kalau dulu kan pasti di zaman bapak ibu Anda dulu kalau belajar itu kan pakai buku. Pakai buku bacaan. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang sudah arahnya ke e-modul, e-book, video, ya enggak? Kan Bapak Ibu dosen sudah mengembangkan namanya PowerPoint. Papan tulis kayaknya udah jarang kepake. Kebanyakan udah pakai namanya PowerPoint. Kayak Ibu nih kan menggunakan PowerPoint atau mungkin menggunakan video pembelajaran. Bosan pakai video, kita kembangkan pakai animasi. Terus anak kos nggak punya duit pakai ngeprint, kita berikan e-modul, e-book, dan lain sebagainya. Artinya teknologi itu bukannya membuat kita menjadi tidak berkembang, justru membuat kita menjadi berkembang. Jadi pembelajaran yang dulunya mungkin tidak menarik, menjadi pembelajaran yang lebih menarik. Gitu. Jadi kita menggunakan tutorial, e-book. Anak-anak sekarang kan juga kalau belajar itu saya rasa berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau anak-anak dulu belajar mungkin orang-orang tua kita kan terbatas ilmunya. Kalau anak sekarang kan ada informasi yang mengatakan, oh anak umur 3 tahun udah bisa programming. Anak umur 5 tahun sudah bisa mengembangkan aplikasi. Karena saking opennya informasi, data dan informasi itu dalam internet, jadi siapapun bisa belajar, siapapun bisa berkembang. Gitu. Anda pun pasti gitu. Nah, dalam mendapatkan informasi masih mengalami keterbatasan finansial dan jauhnya lokasi. Ini kalau conference tadi kita sebutnya, kalau kita ke Sumbawa mau ketemu sama keluarga di Sumbawa misalnya, kangen tapi kadang kebentur sama ongkos, kebentur sama jarak. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa mengakses apa saja, kapan saja, dan tanpa batasan jarak dan lokasi gitu. Selanjutnya cenderung menggunakan metode tatap muka. Ini kalau metode tatap muka ini ada 2 jenis. Kalau di pembelajaran itu memang kita menggabungkan dua metode. Jadi Ibu mengajar Anda itu menggunakan 2 metode. Metode blended learning namanya, penggabungan antara metode online dan metode konvensional. Jadi kalau misalnya dikatakan konvensional tatap muka, iya juga karena mungkin sekarang sudah tidak asing lagi orang akan bertemu dengan via teknologi, ya kan? Jadi ada yang namanya online, internet, kita bisa ketemu dengan Google Meet, kita bisa ketemu dengan melalui Zoom dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sedikit beberapa peran teknologi informasi dalam berbagai bidang. Ada banyak bidang pendidikan, bidang bisa dibaca ya. Nanti slide presentasi ini Ibu akan kirim ke e-learning Undikma. Kemarin kan semua sudah masuk e-Undikma, jadi semua materi akan diupload ke dalam e-Undikma. Nanti Anda bisa mendownload dan bisa mempelajari lebih lengkap melalui e-Undikma. Ini ada di bidang pendidikan, ada di bidang pemerintahan, ada di bidang e-government untuk pemerintahan, ada di bidang perbankan, ada di bidang medis, pemanfaatan teknologi informasi, juga di bidang kepolisian dan juga bidang perdagangan. Tapi kalau kepolisian dan perdagangan ini saya pengen Anda punya ide.
Nah, artinya teknologi informasi ini itu kan zamannya memang sudah perkembangan kita menggunakan TI. Selanjutnya itu kita saking karena zamannya sudah mengembangkan TI, jadi segala bidang itu sudah memang menggunakan teknologi informasi gitu. Oke, kita diskusi sambil tanya jawab sebelum saya memberikan penjelasan terkait dengan terkait dengan peran teknologi informasi di berbagai bidang. Saya izinkan dulu Anda untuk memberikan pertanyaan. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan ya. Oke, siapa nama dan NIM? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andreas Firman Arif, NIM 20241055. Di sini saya akan bertanya manfaat ditemukannya teknologi baru bagi masyarakat pada masa saat ini. Oke, manfaat ditemukannya teknologi baru bagi masyarakat saat ini. Oke, manfaatnya. Mungkin kalau manfaat kita kembali lagi ke dalam perbedaan antara teknologi konvensional dan teknologi modern. Di mana kalau di dalam konvensional itu orang berkomunikasi sangat terbatas oleh jarak, waktu, dan biaya. Di era teknologi modern ini sudah mengembangkan namanya aplikasi, berbagai macam aplikasi komunikasi dan media sosial. Jadinya jarak, waktu, biaya itu sudah semakin dipersempit ya, bukan persempit, sudah semakin tidak ada jarak, tidak ada waktu, dan tidak ada tidak ada cost yang besar karena kita bisa komunikasi via online, kita bisa berkomunikasi via online, kita komunikasi dengan teman kita di kapanpun kita mau, dalam kondisi apapun, hujan badai, kalian masih bisa video callan, masih bisa teleponan. Kangen sama orang tua yang mahasiswa yang ada di sini rantauan, kangen sama orang tua bisa komunikasi tanpa harus mengeluarkan kos besar gitu ya. Jadi dengan teknologi ini kita dimudahkan. Artinya kita bisa relatif lebih murah dapat mengakses apa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa batas jarak dan lokasi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Fikri, NIM 20241033. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, Bu, kira-kira ada nggak dampak-dampaknya di bidang pendidikan? Oke, bidang pendidikan itu teknologi informasi ini memberikan dampak yang positif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena satu, berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh atau distance learning, kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh dimasukkan sebagai strategi utama. Nomor satu dampak positifnya adalah pendidikan kita itu sekarang open. Sudah banyak namanya edutech, education technology, artinya guru-guru di sekolah itu nggak mesti harus mempelajari sesuai bidang dia. Dia harus out of the box. Guru-guru tuh harus mau belajar, mau memperbaiki diri, mau mempelajari teknologi. Ya enggak? Gimana enggak? Siswa-siswa yang diajarkannya itu lahir, hidup, berkembang dalam era teknologi. Ya wajar, guru-gurunya pun harus berinovasi, berkreasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Kedua, adanya perpustakaan digital. Orang-orang bisa mengakses buku, tidak hanya harus ke perpustakaan besar. Sekarang sudah ada namanya e-book, e-modul, ya enggak? Jadi buku-buku sudah bisa diakses dalam bentuk yang online. Anda bisa baca kapanpun, dimanapun, dan sedang melakukan apapun. Ya kan? Anda punya gadget semua, Bapak Ibu dosennya pasti mengirimkan modul, pasti mengirimkan buku, yang Anda bisa baca. Dan itu tidak perlu di-print. Ya enggak? Ya kalau anak kos kan nggak dikasih nge-print kan senang. Uangnya bisa pakai makan. Yang ketiga, penggunaan perangkat teknologi informasi yang berbasis multimedia. Ini tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru sekarang harus lebih aktif, inovatif, kreatif, mengembangkan produk-produk pembelajaran berbasis multimedia. Nah, itu yang kita lakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, melatih Bapak Ibu guru di seluruh NTB, bagaimana mereka paham TIK dalam pendidikan, bagaimana mereka paham bagaimana mengembangkan media-media pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar, untuk meningkatkan hasil belajar,
siswa-siswa kita atau mahasiswa kita, ya kan? Artinya gini, anak zaman sekarang ini tuh lahir, besar, tumbuh, berkembang, udah pakai gadget. Ya kali kalian nanti yang mau ngajar nggak belajar perkembangan teknologi, ya kan? Nanti lebih pintar siswanya daripada gurunya. Gitu. Oke, siswa partisipasi akademik dapat memanfaatkan komputer dalam pengelolanya sehingga menjadikan kerja di lingkungan akademik pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, sekarang sudah ada itu yang namanya sistem informasi akademik, Anda sudah melakukannya. Artinya semua sistemnya sudah online, mengisi KRS, mengisi nilai, itu semua sudah online. Oke, jadi saya rasa itu sedikit manfaat TIK dalam bidang pendidikan yang seperti Nabil tanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, jangan lupa mengisi absen. Setelah itu nanti Ibu akan kirimkan materi melalui e-learning. Nanti Anda bisa download dan pelajari materinya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga bermanfaat di bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.